Jadi memang UGM ini nampaknya karena universitas sepuh, hati-hati banget ya, terharu gitu. Dan kemudian ini satu lagi, ini yang saya catat ini ucapan majelis, ya. Ada satu ucapan lagi, blunder UGM, tolong digaris bawah, blunder UGM. Jadi UGM, inilah kalau terlalu hati-hati tapi malah keceplosan. UGM itu memberikan kepada kami surat berita acara dari Polda Metro Jaya yang berisi 505 daftar dokumen. Tetapi dari 505 dokumen yang diserahkan oleh UGM ke Polda Metro Jaya itu hampir semua dirahasiakan. Yang dibuka, yang bisa terbaca cuma 12 jenis dokumen. Bayangkan, dari 505 cuma 12 dokumen yang bisa terbaca. Nah, tadi dipertanyakan oleh tim kami, sebenarnya 505 dokumen ini yang diserahkan UGM ini, apakah hanya soal dokumen terkait Jokowi pernah kuliah dari masuk kuliah tahun 1980 sampai lulus 195, atau ada dokumen-dokumen lain? Tadi ada yang nyeletuk ke saya, apakah ada dokumen Roy Suryo, Tifa dan Rismon? Itu pertanyaan logika saja. Tadi belum dijawab. Saya tidak jawab. Ya, mereka menolak menjawab. Nah, itu blunder namanya. Nah, kemudian diingatkan UGM, next time, lain kali, kalau jawab aja yang diminta oleh pemohon. Kalau kami cuma minta 20, jawab saja yang 20. Jangan malah ngasih 505. Itu tapi kembali UGM menyatakan itu adalah niat baik kami. Nah, kan? Ini beberapa kelucuan, keluguan, kenaifan yang mengharukan yang saya alami dalam sidang kali ini, dan saya kira itu saja dari saya. Mungkin Mbak Leoni mau saya tambahkan dulu ya. Ini kesimpulan saja. Jadi sidang itu nanti lanjutan 2 minggu lagi. Oke? Ada institusi yang akan dipanggil saksi. Satu adalah itu KPU RI, KPU Surakarta, KPU DKI Jakarta. Besok jam Ini 9. penting untuk mengkonfirmasi 2 hal. Satu adalah apakah betul KPU pernah melakukan verifikasi faktual atau tidak. Kalau dia melakukan verifikasi, ada surat atau tidak? Karena UGM tidak memiliki dokumentasi. Oke? Sama juga di KPU RI dengan di KPU DKI dengan Surakarta. Itu yang pertama yang harus kita ini. Yang kedua berkaitan soal legalisasi. Oke? Dari awal UGM menyatakan bahwa ada yang tidak ada SOP, padahal yang kita minta adalah SOP dan atau aturannya. UGM berdiri itu karena aturan, karena ada undang-undang gitu loh. Tidak akan mungkin orang disebut DO kalau tidak ada aturannya. Tidak mungkin orang disebut lulus kalau tidak ada aturannya. Itu 2. Yang ketiga terakhir adalah berkaitan soal kekehnya UGM menyatakan bahwa dikecualikan itu KHS, kartu hasil studi. Alasannya apa? Karena ada nilai. Rektor UGM, Prof. Opa Emilia, sudah menyatakan bahwa Jokowi lulus diterima masuk tanggal 28 Juli 1980. Lulus 23 Oktober 1985 dengan IPK 2,5 lebih sedikit, dan ditambahkan memang minimal. Kok iya lulusan tercepat tapi IPK-nya rendah gitu. Tapi itu adalah rahasia, itu adalah yang dikecualikan oleh UGM yang hadir di tempat tadi persidangan, padahal rektornya sudah mengumumkan. Walau Terima kasih. Jadi apa yang kita lalui ya dalam 2 persidangan ini adalah perjalanan panjang dari perjuangan kami ya untuk membuktikan sesuatunya. Jadi bahwa ijazah itu sudah menjadi kontroversi kan di masyarakat karena dia digunakan, dan itu adalah untuk jabatan publik tertinggi di negeri ini. Jadi bahwa itu harus melalui ke UGM dulu, ke KPU, karena untuk mengklirkan 2 hal. Pertama, apakah ijazah ini valid?
misalnya ijazahnya benar, atau bisa jadi ijazah itu valid, tapi dia mungkin keluar dengan tidak proses yang benar. Artinya mungkin tidak lulus atau tidak pernah mengikuti perkuliahan. Nah, itulah step-step yang kami lalui. Dan untuk membuktikan sah itu adalah dari dokumen-dokumen selama perjalanan akademik. Jadi sebetulnya saya tadi masih melihat UGM seperti buang badan. Ada ketika informasi itu dinyatakan terbuka, tapi UGM mencoba membelokkan bahwa mereka tidak punya dokumen itu atau tidak terdokumentasi. Itu salah satu cara buang badan. Padahal itu mestinya tercatat gitu kan. Jadi itulah. Jadi UGM masih berusaha mengelak untuk memberikan, sepertinya ya, memberikan dokumen yang kita minta. Kalau tidak lewat informasi itu dikecualikan, jika tidak adalah informasi itu tidak terdokumentasi atau dokumen itu tidak terdokumentasi atau tidak ada gitu kan. Itu kan cara mengelak. Nah, padahal ya apa yang kita minta itu adalah dokumen dari pejabat publik. Sama dengan halnya ketika kita melamar pekerjaan, bahwa ijazah, transkrip itu adalah hak dari penerima kerja. Nah, ketika Bapak Jokowi melamar jadi pejabat publik bahkan nomor 1, kita adalah penerima beliau untuk bekerja pada jabatan publik, maka kita berhak untuk dokumen tersebut. Artinya harusnya dokumen yang kita minta itu semua adalah terbuka dan semuanya itu harusnya ada, masih ada. Termasuk prospek yang paling penting tadi adalah legalisasi. Kami menerima 3 versi legalisasi ijazah, tetapi UGM berusaha mengelak, tidak terdokumentasi permintaan legalisasi. Ini akan jadi bom buat semuanya. Terima kasih. Ini penyebab semua ini. Tambah sedikit ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini adalah untuk membersamai ya sahabat-sahabat kita semuanya. Prinsipal Dr. Leonie Lydia ini bukan orang lain. Ya, beliau sudah bersama-sama saya, bersama-sama dengan Pak Lukas, bersama dengan Mas Syam. Kita juga membongkar adanya JSON script ke dalam kegaduhan Sirekap, sistem informasi rekapitulasi pemilu. Dan kami juga waktu itu memenangkan juga di KIP dan terus berjalan ya. Jadi artinya kita bongkar sebenarnya kepalsuan yang ada pada pemilu tahun 2024 yang lalu. Jadi saya bersama beliau-beliau, dan saya mohon maaf tadi memang agak terlambat karena saya tadi acara di Pulau Mas sampai siang, tapi saya mengikuti terus melalui siaran langsung dari teman-teman semua. Terima kasih. Dan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas bahwa telah terjadi bukan keterbukaan informasi publik, tapi ketertutupan informasi publik. Ya, jadi harusnya uji konsekuensi menjadi uji konspirasi. Karena apa yang seharusnya dibuka itu malah ditutup. Dan saya sebagai alumnus, ya bukan alumnus ya, lulusan UGM S1, S2 asli ya, itu bersama dengan Dr. Isman, bersama dengan Dr. Tifa, ini sangat menyayangkan. Statement yang saya lihat statement yang aneh ya, sangat paradoks. Karena pada tanggal 15 April 2025 yang lalu, Wakil Rektor UGM, Prof. Wening Udasmoro, itu dengan bangganya mengatakan, UGM memiliki predikat nomor 2 seluruh Indonesia PPID-nya. Kalau nomor 2 aja gagap kayak tadi, saya nggak bisa membayangkan yang lain-lain kayak apa. Ya, karena tadi tampak betul bahwa UGM itu tidak memiliki pengetahuan terhadap keterbukaan informasi publik. Konyol sekali tadi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan termasuk ya 505 dokumen yang diserahkan ke Polda Metro dan kemudian mostly semuanya dihitamkan. Itu kan merupakan sungguh sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. Dan tadi tidak salah kalau sempat nama saya sempat di sounding, karena pada saat pengumuman, kalau teman-teman lihat pada saat podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, ya sebelum yang 3 menit 57 detik, tapi yang sekitar 20 menit yang lalu pun nama saya juga disebut juga. Satu-satunya nama selain Joko Widodo yang disebut itu nama saya juga. Apakah Roy Suryo kalau ditanya juga akan disampaikan informasinya. Menurut saya semua harus diberikan oleh UGM. Saya setuju ya Dr. Leonie, UGM jangan buang badan. Tampak betul bahwa UGM itu sangat buang badan di Lampung. Juga tadi ada pertanyaan dari lawyer yang mengatakan soal IP. Ini menarik ya. Pada tahun 2013,
pada sebuah acara di Universitas Islam Indonesia. Waktu itu hadir Prof. Mahfud MD, Joko Widodo, dan Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, waktu itu ditanyakan betul IP-nya berapa, dan Jokowi menyatakan IP-nya di bawah 2 dan tidak pernah diralat sampai hari ini. Ya, kalau diralat, ya udah kita maklum, dia tidak pernah meralat. Padahal itu informasi yang disampaikan di sebuah kampus terkemuka. Artinya hanya ada kemungkinan dia bohong atau bohong. Ya gitu. Dua-duanya bohong. Kalau memang dia IP-nya di bawah 2, nggak mungkin lulus pada evaluasi semester di sarjana muda. Dan kalau kita perhatikan informasi terakhir kemarin dari Rektor UGM, ini sungguh membuka tabir malah. Dikatakan ada terminasi sarjana muda, dan dia nggak bisa mengelak karena bukti di Polda Metro adalah yudisium sarjana muda. Teman-teman, yang tidak ada terminasi sarjana muda seperti saya tuh nggak ada terminasi sarjana muda. Itu 5 tahun tuh cepat sekali. Dan 5 tahun tuh hanya bisa selesai kalau anak itu IP-nya 3 di atas. IP 2,5 maksimal ngambil 18 dalam 1 semester. Sekarang coba dengan kurikulum gabungan 122 plus 30 sekian, itu berarti 150 sekian dibagi 18 berapa tahun? Hampir 9 tahun, hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun tuh harus dikurangi KKN yang dia 1 semester sendiri, harus dikurangi skripsi. Jadi semua teori itu harus selesai 3,5 tahun. Nggak mungkin dengan IP yang hanya 2,5, lebih sedikit. Ini kebohongan lagi nih yang dibuka kemarin secara tidak sengaja oleh Rektor UGM yang mengatakan IP Saudara Jokowi 2,5 lebih sedikit, memang minimal. Tidak mungkin seorang anak pada zaman itu lulus 5 tahun ya, tapi dengan IP 2,5. Saya sendiri mencatat dan saya punya buktinya. Beberapa dosen UGM terkemuka ya, seperti Pak Hasani Simon, itu pun lulusnya 7 tahun ya. Safri Awang, profesor sekarang, itu lulusnya di atas 5 tahun ya. Kemudian ada juga Pak Kasmujo, itu juga lulusnya 6 tahun lebih ya. Masa seseorang itu bisa lulus 5 tahun dengan IP 2,5 lebih sedikit? Jadi ini saya kira harus dibongkar, termasuk juga tadi meskipun tidak tidak ada legalitasnya untuk KIP, tapi pertanyaan dari salah satu lawyer tadi yang mengatakan pakai kacamata atau tidak itu menarik sekali. Karena terbukti setiap orang yang lihat, orang waras ya, lihat wajahnya di pas foto dengan wajahnya dia sekarang, itu sama sekali nggak ada mirip-miripnya. Jadi sekali lagi saya hadir di sini untuk membersamai tim Bon Jovi ya gitu, bersama Pak Lukas Warso, Pak Syam, Bu Dr. Leonie Lydia, dan juga kawan-kawan yang lain, bersama juga lawyer Pak Petrus, itu agar maju terus kita bersama-sama. Dan saya juga sebentar lagi akan ke Mahkamah Konstitusi untuk membersamai Dr. Bonatua Silalahi yang akan melakukan gugatan terhadap seseorang yang sedang dicari-cari legalitasnya ketika dia mendapat surat pernyataan kelulusan dari atau penyetaraan dari Dirjen Dikdasmen yang kemarin juga tidak bisa menjawab di sini. Apa yang dicari? Nah ini dia lagi mencari, ya dia sedang mencari kelulusannya, ya gitu. Jadi dia mencarinya nggak ketemu, dan nanti kan nggak ketemu karena surat pernyataannya itu pun yang dari Dirjen Dikdasmen yang kemarin juga kita bahas di sini itu sangat janggal. Dan waktu itu Dirjen Dikdasmen mengatakan, oh itu ada poin-poin. Jelas betul nggak boleh mengatakan hanya ada poin-poin. Ada 11 poin. 11 poin itu termasuk rapor 3 tahun. Nggak ada itu rapor 3 tahun. Surat kelulusan dari UTS Insert nggak ada juga. Saya pulang dari Australia membawa 5 contoh rekan tahun lulus 2005. Tidak ada satupun yang mengenal. Ini sama dengan Pak Agus ya, itu sahabat saya. Dan kami berdua berangkat tuh dengan uang sendiri. Nggak ada bohir, nggak ada apapun. Ya, taksi penuh, ya visa bayar sendiri, tiket bayar sendiri, jadi itu clear ya. Jadi sekali lagi teman-teman, terima kasih semuanya. Hari ini kita makin membuka, dan ini makin terbuka. KIP nanti akan membongkar, MK akan membongkar, dan masyarakat yang paling penting dibantu teman-teman media dan YouTuber itu akan terus membongkar kepalsuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.